Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu ini setelah sebelumnya kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, sebelum nanti diberi kesempatan untuk diskusi, kita lanjutkan kajiannya dulu. Masih pada Kitabul Azan, kita akan mulai dari bab 128. Di bab ini ada 3 hadis yang diketengahkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu Yahwi Bitakbiri Hina Yasjudu. Bab turun dengan mengucapkan takbir ketika sujud. Maksud dari judul ini, pada saat kita sholat, setelah menyelesaikan iktidal, berdiri tegak dari posisi ruku, kemudian kita turun untuk sujud, maka bersamaan dengan turun sujud itu, mengucapkan kalimat takbir. Itu berlaku bagi imam dan makmum. Hanya bedanya untuk makmum itu sir, bagi imam itu dijaharkan. Tangannya tidak. Kan mengangkat tangan itu hanya ada pada 4 tempat. Diulangi Bapak Ibu ya. Mengangkat tangan ketika sholat hanya pada 4 tempat. Yang pertama pada saat takbiratul ihram, itu mengangkat tangan. Yang kedua, perpindahan dari berdiri untuk ruku, itu mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika bangun dari ruku untuk iktidal, itu mengangkat tangan, imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau tambah hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi atau yang lebih panjang. Kemudian yang keempat, mengangkat tangan itu lakukan ketika bangun dari rakaat kedua ke rakaat yang ketiga. Itu mengangkat tangan. Berarti ini untuk sholat-sholat yang lebih dari 2 rakaat. Maghrib,
Dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, Isya rakaat kedua ke rakaat ketiga, Asar rakaat kedua ke rakaat ketiga, Duhur ya, Duhur Asar. Kalau subuh kan hanya 2 rakaat. Jadi mengangkat takbir pada sholat ada pada 4 tempat. Sehingga pada saat kita selesai iktidal, kemudian kita mau sujud, itu bergerak sambil mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Demikian juga dari posisi sujud untuk duduk, mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Demikian juga ketika dari duduk mau sujud yang kedua tanpa mengangkat tangan, tapi takbirnya tetap diucapkan. Ini makna dari takbir ya. Kemudian Imam Al-Bukhari mengawalinya dengan hadis 803. Jalurnya sampai kepada Abu Hurairah. Anna Aba Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah kana adalah yukabbiru, beliau bertakbir fi kulli sholatin minal maktubati, pada tiap-tiap sholat al-maktubah. Al-maktubah itu sebutan untuk sholat fardu. Wa ghairiha, dan selainnya, selain sholat fardu. Berarti sholat tatawu. Atau kita biasanya mengenal istilah sholat sunnah. Fi Ramadana wa ghairihi, di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Artinya pelaksanaan sholatnya sama. Fayukabbiru hina yakumu, beliau bertakbir ketika berdiri. Tadi posisi mengawali sholat dengan takbiratul ihram. Beliau bertakbir. Summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian beliau bertakbir ketika ruku. Dari berdiri mau ruku. Summa kemudian yaqulu, beliau berkata, Sami'allahu liman hamidah. Ini dari ruku ya, bangun dari ruku. Abu Hurairah mengucapkan kalimat Sami'allahu liman hamidah. Allah telah mendengar kepada orang-orang yang memujinya. Summa kemudian yaqulu, beliau berdoa, Rabbana walakal hamdu. Rabbana ya Tuhan kami, walaka dan milikmu alhamdu, pujian itu. Qabla, sebelum ayyasjuda, sebelum beliau sujud. Summa kemudian yaqulu, beliau berkata, Allahu Akbar khina yahwi sajidan, ketika turun untuk sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Minas sujudi, dari sujud. Sujud pertama, duduk, gerak dari sujud ke duduk, itu juga mengucap takbir. Summa yukabbiru hina yasjudu, kemudian takbir ketika sujud. Berarti sujud yang kedua. Summa kemudian yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujudi, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ini bangun dari sujud yang kedua. Summa kemudian yukabbiru, bertakbir hina ketika yakumu, berdiri, minal julusi, dari duduk, fil isnataini, pada rokaat yang kedua. Jadi ada duduk di rokaat kedua, tahiyat, kemudian bangun untuk ke rokaat yang ketiga, itu juga bertakbir. Lah inilah yang mengangkat tangan. Jadi jangan setiap pindah rokaat ngangkat tangan, Bapak Ibu ya. Aturannya hanya 4. Kecuali masbuk di sholat maghrib. Kalau masbuk sholat maghrib bisa tahiyatnya lebih dari 2 ya. Ya, bisa 4 kan? Kok bisa 4 nih? Masa 4? Oh iya. Iya, begitu datang sudah rokaat ketiga ya. Dia dapat 1 rokaat sudah langsung tahiyat.
nanti bangun lagi. Iya. Makanya jangan masbuk, Pak. Solusinya gampang ya, jangan masbuk. Wa yaf'alu zalika, dan dia mengerjakan yang demikian fi kulli raqatin, untuk tiap-tiap rakaat. Jadi sama aturannya. Hatta yafrugha minas sholati, sehingga beliau selesai dari sholatnya. Summa yaqulu, kemudian berkata, hina, ketika yansorifu, berpaling. Jadi setelah selesai ngimami, Abu Hurairah kemudian menghadap kepada jamaahnya, dia bilang begini, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini kan sama dengan wallahi. Ini sesungguhnya aku la aqrabukum sabahan bi sholati Rasulillah SAW. Sesungguhnya aku sungguh orang yang paling menyerupai sholatnya dengan sholatnya Rasul. Ya, beliau 4 tahun, Pak. 4 tahun membersamai Rasulullah. Hadisnya banyak, juga paling menyerupai. Karena hampir senantiasa membersamai Rasulullah. Ingkanat hadihi sholatahu. Ingkanat, jika keadaan hadihi ini la sholatahu, sholatnya. Hatta, sehingga faraqad dunya, beliau berpisah dengan dunia, beliau wafat. Artinya itulah cara sholatnya Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah. Kemudian di hadis ke-804, ini yang bercerita adalah masih Abu Hurairah. Wa kana Rasulullah SAW, dan adalah Rasulullah SAW, khina, ketika yarfa'u ra'sahu, mengangkat kepalanya, yaqulu, beliau berdoa, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Yad'u, beliau berdoa, lirijalin, untuk seseorang, fayusammihim, kemudian beliau menyebutkan nama mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Ini yang di era kita disebut dengan kunut nazilah. Jadi Rasulullah setelah i'tidal itu terkadang mendoakan seseorang. Doanya begini. Ini contoh doanya Rasulullah di dalam kunut nazilah. Allahumma anjil walid ibnal walidi wa salamat ibna Hisyamin wa ayyasabna abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham, Ayas bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang lemah di antara orang-orang mukmin. Allahumma stud, ya Allah, keraskanlah wata'ataka, siksaanmu, ala mudoro, terhadap Bani Mudor. Ini Bani yang berada di luar Madinah tetapi menentang dakwanya Rasulullah. Tidak hanya menentang tetapi menyakiti orang-orang yang mengikuti Rasul. Kalau hanya menentang biasanya tidak didoakan dengan cara seperti ini. Tapi karena sudah menentang, menyakiti, menghalang-halangi, menimpakan madrot kepada orang-orang mukmin, maka Rasulullah memintakan kepada Allah agar Bani Mudor ini diberikan hukuman yang keras. Apa hukumannya? Waj'alha alaihim, jadikan untuk mereka sinina, beberapa tahun, kasini Yusufa, seperti beberapa tahun di era Yusuf. Dihukum dengan hukuman paceklik. Jadi Rasulullah SAW sangat lemah lembut, memintakan hukuman dalam tanda kutip, ya ini kan masih ringan, karena hanya dimintakan dihukum dengan paceklik. Dan kalau kita baca di Al-Quran surah Al-A'raf, ketika Allah menghukum Fir'aun dengan paceklik itu, kata Allah, la'allahum yazakkarun. Ketika dihukum dengan paceklik, harapannya mereka ingat kepada Allah. Tapi Fir'aun kan tidak. Maka Allah hukum dengan tahap berikutnya kan, dikirimi tofan. Kemudian belalang dulu ya, tofan, kemudian belalang,
kemudian kutu, kemudian katak, kemudian darah. Nah, ketika dihukum begini, baru mereka datang pada Nabi Musa, meminta Nabi Musa berdoa kepada Allah agar hukuman ini dihilangkan. Janjinya apa? Kalau hukumannya dihilangkan, mereka akan beriman. Tapi setelah hukumannya diangkat, mereka ingkar. Baru Allah hukum yang terakhir, ditenggelamkan. Nah, ketika tenggelam, sempat berupaya untuk bertobat. Surah apa kemarin, Mas? Yunus ya? Surah Yunus ya? 90, 91, 92. Bertobat, mengimani yang diimani oleh Bani Israel. Tapi kata Allah, kenapa baru sekarang? Al-ana faqad aswaita. Kenapa baru sekarang? Padahal kamu sudah durhaka sebelum ditenggelamkan. Makanya kata Rasulullah kan, taubat itu masih diterima sebelum napasnya nyampe ke tenggorokan. Jadi kalau masih duduk kayak gini, Pak, Bu, masih duduk kayak gini, itu peluang taubatnya masih 100%. Tapi kalau sudah kakinya dingin, betisnya dingin, pahanya dingin, dadanya tersengal-sengal, nah sudah, tertutup sudah. Makanya kan diingatkan ya, ajilu bis sholati qoblal faut, wa ajilu bit taubati qoblal maut. Segera sholat sebelum waktunya habis, segera bertobat sebelum kematian datang. Nah, ini Rasulullah mencontohkan kunut najilah. Kemudian sudah kita kaji, Rasulullah membaca doa ini tidak hanya sholat subuh, tapi di sholat-sholat fardu yang lain. Ya. Kemudian 805 yang bercerita adalah Anas bin Malik. Ya. Sakota Rasulullah SAW an farosin. Rasulullah SAW telah terjatuh dari faros. Apa faros? Kuda. Ya. Faros itu kuda. Warubbama qala Sufyan, dan kadang yang berkata adalah Sufyan, min farosin, dari kuda. Fajuhisa sikuhul aimanu, fajuhisa. Kemudian cedera sikuhul aimanu, bagian tubuh sebelah kanan. Kata Ibnu Jurayj, yang cedera adalah fajuhisa. Fajuhisa itu betis ya. Jadi betisnya Rasulullah yang cedera. Kemudian para sahabat itu mengunjungi Rasulullah. Fadaholna alaihi, kemudian kami masuk kepadanya, na'uduhu, untuk menjenguknya. Fahadaratis sholatu, maka datang waktu sholat. Fasolla, kemudian sholat bina bersama kami, qaidan, duduk. Wa qa'adna, kami duduk. Rasul ngimami duduk karena samparannya yang kanan itu sakit, betisnya. Beliau tidak mau berdiri, beliau ngimami duduk. Maka para sahabat sholat di belakangnya dalam keadaan duduk. Sholaina qu'udan, kami sholat dalam keadaan duduk. Falamma, maka setelah qada as-sholata, selesai sholat, qala, beliau bersabda. Ini dipedomani Bapak Ibu ya. Innama, sesungguhnya, ju'ilal imamu, imam itu dijadikan liyu'tamma bihi, untuk diikuti dengannya. Ketika imamnya benar, maka wajib diikuti. Kalau keliru, wajib diingatkan. Ya, jadi ketika jamaah imamnya keliru, misalnya Isya sudah 4 rakaat kok masih mau berdiri, ya diingatkan. Nah, ketika diingatkan, kemudian tidak mau ikuti. Jangan kemudian duduk terus pada salam sendiri-sendiri. Ikuti. Nah, nanti kalau sudah salam, baru disampaikan. Pak Imam, tadi 4. Atur. Lah makanya tadi rame subhanallah. Tapi aku yakinnya 5. Kata jamaahnya, kata imamnya, aku yakinnya 4. Nah, maka jamaahnya bilang, nashhadu billah. Kami bersaksi demi Allah. Jenengan 5. Sudah, imamnya jangan sumpah lagi. Kampung kapan rampungnya nih kalau sama-sama sumpah.
yang kalau sudah ada yang sumpah, maka yang satu tidak boleh sumpah. Nah, ya sudah, ayo ngadep lagi ke kiblat, kemudian posisi duduk, sujud sahwi 2 kali. Ketika imamnya sujud sahwi, ya makmumnya ikut sujud sahwi. Jangan malah pada bubar. Sing salah imam, yuh tinggal mana. Atau yang pernah Abu Ali ceritakan, imamnya sujud 1 kali, berdiri di subhanallah. Imam kan tidak tahu salahnya di mana. Ketika imam itu kemudian duduk, sudah, jangan di subhanallah lagi. Nanti kalau duduk di subhanallah lagi, beri lagi, apa yang terjadi, Pak? Bisa ngamuk imamnya kan. Jengkel nanti dengan sudah. Abu Ali yang cerita. Kaku akhirnya kan. Sudah, gampang nanti kalau sudah salam diberitahu. Maksud subhanallah tadi, sujudnya kurang 1. Nah, itu. Nanti tinggal disempurnakan, kemudian sujud sahwi. Nah, kan ada yang tidak bisa kita komunikasikan. Subhanallah itu kan mengingatkan imam karena ada kesalahan. Tapi untuk faktor kekurangan sujud, kan tidak bisa ngomong. Tidak bisa diberitahu. Terus makmumnya ngomong, Pak Imam, maksudnya sujud kurang 1. Kan batal ya itu. Bubar nanti. Ini ketika beribadah tidak dengan ilmu kan akhirnya rusak. Sama dengan teman cerita sholat Id. Di rokaat yang kedua imam langsung baca Fatihah. Terus makmumnya kan rame. Karena dianggap lupa tidak mengucapkan takbir 5 kali. Padahal ini kan bukan rukun. Kalau tidak ya tidak usah disubhanallah. Kemudian makmumnya rame. Begitu makmumnya mengucapkan subhanallah, imam lagi baca Fatihah berhenti. Karena Pak Imam merasa jangan-jangan Fatihahnya salah kan gitu. Tapi kok ya tidak ada yang membetulkan bacaan Fatihah. Ayo lanjut lagi. Maunya subhanallah lagi. Ini nanti bingung semua. Sudah. Cukup 1 kali. Ketika imam yakin dengan yang dikerjakan, gampangan selesai dikomunikasikan. Itu ada ilmunya. Ya. Jangan kemudian jadi rusak sholatnya. Apalagi habis itu setelah selesai berdebat, tutup gunaning jaba, tambah ora karuan. Nah, betul. Jadi segala sesuatu itu ada ilmunya. Liuk tamah, ikuti imam ya, ketika imamnya sesuai dengan prosedur. Faiza kabbaro fakabbiru. Yang pertama, apabila imam takbir, maka takbirlah. Jadi kalau imam sudah takbir, Bapak Ibu, Bu, kalau imam sudah takbir, segera takbir. Ajak akan menerna mukena, akan menerna sajadah. Ngo keburu imamnya ruku, esin dolanan bemukena. Nanti jadinya masbuk. Bukan, kita praduga tak bersalah. Iya, kayak anak-anak itu. Kayak anak-anak kan begitu ya. Imamnya udah takbir malah ngobrol takbir. Kapan takbirnya? Nunggu imamnya mau ruku kan. Jangan ya. Ini pertanyaannya faiza kabbaro fakabbiru. Tidak pakai jeda. Ada pak huruf syarat, ada fa jawab syarat. Faiza kabbaro fakabbiru. Jadi sama-sama huruf fa tapi beda fungsi. Yang depan itu namanya fa syarat, yang di belakang namanya fa jawab syarat. Jika maka. Dulu kita belajar matematika ya. Ada jika maka. Implikasi biimplikasi. Wa idza raka'a farka'u. Dan apabila ruku maka rukulah. Jadi walaupun Bapak Ibu sebagai makmum belum menyelesaikan bacaan surah. Kalau sholat-sholat yang sir, begitu imamnya ruku. Tidak usah menyelesaikan. Karena perintahnya wa idza raka'a farka'u.
Jangan tanggung lagi asik baca surah, terus imamnya sudah ruku, masih baca. Ikuti imam. Wa idza rafa farfa'u. Apabila imam mengangkat kepala, maka angkat kepala. Lagi ruku, masih baca doa, ruku belum selesai, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, ya angkat. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Kalau imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya mengucapkan rabbana walakal hamdu. Jadi makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang jadi kau ngantikin dilipat. Takbir takbir ruku ruku berarti ya ini ada pengecualian. Ini yang ngomong Rasulullah. Fakulu maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imamnya sujud maka sujud. Jadi kalau imamnya belum sujud, badannya jangan goyah gayuk doyong ning ngarep kan. Yang hawane wis goyah-goyah. Begitu imamnya Allahu Akbar langsung disiti kan. Ada enggak yang kayak gitu, Pak? Banyak, sebutkan 5 saja. Ada ya, yang sudah ngaji Sahih Al-Bukhari enggak boleh kayak gitu. Ya, ini kan jelas. Udah berdiri aja, imamnya berdiri ya berdiri aja. Enggak usah di subhanallah, insya Allah tidak lupa. Kan kata Anas kan kemarin, Rasulullah kalau sholat ya, setara. Lamanya ruku, lamanya i'tidal, lamanya itu setara. Sampai kami menduga Rasul lupa, tidak lupa. Jadi jangan karena imamnya berdiri tidak lama terus bareng-bareng subhanallah dikira imamnya lupa. Enggak lupa ya. Ini perintahnya ya. Qala Sufyanu kaza jaa bihi Ma'mar. Sufyan kemudian datang kepada Ma'mar menanyakan itu. Informasi itu benar enggak? Qultu na'am. Ya. Qala dia berkata, laqad sungguh hafidho kaza. Qala Az-Zuhri walakal hamdu. Ya. Bacaannya adalah walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Habibtu min sikkihil aimani. Aku juga ingat cedera sebelah kanan apa juhisya. Ya, yang cedera itu adalah sakuhul aimanu, betis. Makna dari cedera adalah betis yang sebelah kanan. Ini tentang takbir. Ada pertanyaan dulu? Iya, Pak Leman. Oh, masih dulu. Di waktu? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Iya. Berangkatnya dari hadis-hadis ini. Yang dilakukan oleh saudara-saudara muslim kita itu kan mendoakan kebaikan. Kalau ini kan ada mendoakan kebaikan, ada melaknati keburukan. Jadi kalau mau melaksanakan, misalnya, ini di momentum seperti ini, ketika orang-orang muslim itu terdolimi, doakan kebaikan untuk yang terdolimi, dan laknati orang-orang yang mendolimi. Ini bisa dibaca yang tadi itu. Sebutkan nama-namanya. Kalau nama-namanya baik, ya nama-namanya banyak, ya kaumnya. Tapi tidak mengkhususkan, ya. Tidak mengkhususkan pada sholat tertentu. Yang sudah kita kaji, pada seluruh sholat fardu. Kalau hafal silakan. Begitu? Teks hadisnya begitu ya Pak. Pak Leman mau tanya Pak. Jadi seorang imam karena saya menghormati mayoritas makmum yang di
Alhamdulillah, sebelum dimulai sholat, penataan sholat saya atur dulu. Kalau belum teratur dulu, sedang dapat bisa mulai. Dan dengan keadaan tersebut, apakah dengan memakai kunut tidak sesuai dengan tuntunan atau lebih baik saya sebagai makmum. Seandainya saya sebagai makmum, main di situ untuk batang sholat pun dari sujud dan rukuk dan sebagainya, makmum belum selesai, maksudnya istilahnya kalau sering kan duduk kurang makmum. Iya, terima kasih Pak Sulaiman. Di antara kebaikan yang Bapak Ibu dapatkan ketika menghadiri jamaah di masjid terdekat, itu ada nilai silaturahim dengan tetangga, dengan kerabat sekitar masjid. Itu di antara kebaikan. Karena diakui atau tidak, saudara terdekat kita ya tetangga kita. Kalau lapar ya tidak mungkin kan nelpon saudara yang jauh di luar kota. Ya tetangga, main ke rumah tetangga. Ini anak wadang apa orang kan begitu. Bahasa orang kamu saya kalau minta makan anak wadang apa orang. Itu kebaikan. Merekatkan, mendekatkan. Kemudian kalau ditinjau dari Al-Quran surah An-Nisa, ketika kita disuruh berbuat baik kan juga ada tertib urutan gitu ya. Antara wal jaridil kurba didahulukan ya, sebelum warjaril junubi, sebelum wasohibi bil jambi, sebelum teman-teman sahabat itu, tetangga dekat itu kita dahulukan. Itu manfaat yang akan kita dapatkan. Kemudian terkait dengan kunut di sholat subuh, memang ini sesuatu yang diperselisihkan dan nampaknya tidak akan selesai. Ya, karena kalau diperdebatkan nanti malah tidak jadi sholat. Kalau satunya tanya, mau kunut enggak? Satunya mau, satunya enggak. Akhirnya malah bubar semua Anda jamaah. Maka ada beberapa solusi yang dapat dipilih. Ketika misalnya panjenengan diminta untuk mengimami, panjenengan tinggal sampaikan, mohon izin Bapak dan Ibu, saya memilih setiap subuh tidak membaca doa kunut. Jika panjenengan rela hati bermakmum kepada saya, maka saya tidak membaca itu. Oh ya Pak, enggak apa-apa. Wong kunut tidak kunut, sholat subuhnya tetap sah misalnya zamannya begitu kan. Ya, kita ikut. Kalau kemudian zamannya bilang, oh ya Pak, pagi hari ini kami lagi pengen kunut. Nah, berarti sementara jenengan jangan imami ya, jangan makmum. Oh ya siap. Lebih ringan sebagai makmum daripada sebagai imam kan. Karena kadang begini, orang yang tidak terbiasa membaca kunut di dalam sholat subuh meskipun hafal, boleh jadi lupa. Oh jadi lupa, malah jadi perkara. Malah nanti yang menyelesaikan makmumnya kan jadi perkara. Bisa jadi bahan guncingan. Selesai digelendengi, wong eta ora apal kaken gaya nah, jadi perkara nanti. Kenapa tidak sampaikan? Nah, jadi. Iya karena gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya jamaahnya tidak berkenan ya kita tidak ngimami kan tidak apa-apa. Bahkan lebih ringan tanggung jawabnya karena kata Rasulullah kan ketika kita berjamaah imam benar mengimami kita maka imam dapat pahala, kita makmum juga dipahalai oleh Allah. Ketika kita berjamaah imamnya salah, imamnya berdosa, kita makmumnya dipahalai oleh Allah. Jadi makmum itu senantiasa dapat pahala. Itu kan enak. Ya, daripada ngimami kemudian keliru-keliru malah jadi perkara. Jadi kalau tahu hadis itu malah kalau ditawari nyong ora pan ngimamilah lebih aman kan gitu daripada ngimami tanggung jawabnya berat kan. Itu solusinya seperti itu. Atau solusi yang ketiga ya tinggal tentu kalau kita sudah lama bermasyarakat kan tahu kecenderungan kita kemana kan, gitu ya. Tinggal sampaikan saja pada teman-teman jamaah, saya izin ya kalau subuh tidak di sini. Kenapa? Saya di sana. Nah di sini Pak, di sini 4 waktu, di sana 1 waktu kan. Masih mereka kan
mafhum. Oh ini yang tidak pakai kunut, yang ini pakai kunut itu kan sudah sesuatu yang biasa. Karena kalau ini diperdebatkan Bapak Ibu, bahaya. Yang ada nanti bengkerengan karena gitu. Yang gawat lagi kalau satu masjid kemudian bikin 2 jamaah, ini kan gawat lagi. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Karena umat ini sudah bercerai-berai. Kalau hal-hal yang berbeda didiskusikan, ya tidak akan pernah bersatu. Ya. Jadi kita memberikan penghormatan. Begitu ya Pak? walaupun kebiasaan tersebut umatnya kurang, tapi ada di situ walaupun kebiasaan di masjid tersebut kalau sholat itu umatnya kurang, tetap kita Oh. Kalau kaitannya dengan tumanina kan masuk rukun ya. Dan kita sudah kaji hadisnya, ketika seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian sholat, setelah itu menemui Rasul, mengucapkan salam, Rasul menjawab, kemudian Rasul bilang, irji fasolli, kembali ulangi sholat, sampai 3 kali. Nah setelah itu, kemudian dia akan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, aku tidak tahu kecuali yang seperti ini. Rasulullah kemudian mengajarkan, sholat itu awali dengan takbir. Bacalah Al-Quran yang mudah, kemudian ruku. Dan Rasul memberikan catatan, hatta tatma'inna ruku'an. Jadi kalau kita bermakmum dengan imam yang kurang sempurna rukunya, kurang sempurna iktidalnya, kurang sempurna sujudnya, maka setelah selesai sholat kita ajak diskusi. Bukan ngandani ya. Kenapa bukan ngandani? Hati-hati. Ya, hati-hati. Kita diskusi. Ustadz, mohon izin, saya mendengar kajian Sahih Al-Bukhari pada Kitabul Adzan pada bab orang yang tidak menyempurnakan ruku. Ada matan hadis begini-begini, mohon penjelasannya. Bukan sini takandani, itu su'ul adab. Namanya su'ul adab. Akhlak yang buruk. Nah, kemudian begitu Ustaznya, oh iya, astagfirullah, terima kasih Pak, sudah mengingatkan saya. Nah, nanti kemudian diperbaiki. Itu menjadi kebaikan yang kita berikan karena kita mau watawasobil haq. Tapi caranya dengan kaulan layyinan. Dengan ucapan yang lemah lembut. Karena metode ngandani orang itu, lihat siapa yang mau dikandani. Sama dengan seorang istri baru pulang kajian, mendapatkan ilmu. Kemudian dia ingin berbagi dengan suaminya. Caranya dengan cerita. Mas, tadi aku ikut kajian. Materinya Anissa 35. Nah, tadi ustadznya menjelaskan A, B, C, D. Itu cerita. Tapi suami tahu maksudnya ngandani suami. Jangan sampai bilang, Mas, duduklah di sini, Mas. Aku mau tahu siang. Jengkel suaminya kan. Hanya bilang, aja ngaji maning. Balik malah jadi wani karo wong lanang. Kan begitu. Jadi ada metode yang dilakukan. Ibarat orang mancing itu, ikannya kena, airnya tetap jernih. Jangan sampai mancing ikan di obok-obok, iwake Melayu, banyune budak, ora kena. Kadang-kadang begitu. Niat baik, lakukan dengan cara yang baik. Makanya menyampaikan ilmu itu ada metodenya. Kalau guru pasti tahu metodologi pengajaran. Metodenya kan macam-macam. Karena apa? Karakter siswanya beda-beda. Ada yang minta dijelaskan teks hadisnya, ada yang dengan bercerita, ada yang menyampaikan hikmah, itu kan metode. Nah, kalau kemudian aslinya pengen tumaknin apa? Tapi jamaah yang lain pengennya cepet. Karena jamaah sini semuanya pekerja keras. Begitu rampung langsung biing. Jadi begitu salam tidak ada yang zikir, langsung kerjaman. Ya sudah. Ketika kita tidak merasakan kenikmatan sholat, ya kita pindah.
mohon izin ya Pak, mungkin beberapa pekan saya tidak ikut ke sini. Kenapa? Saya sholat ketika tergesa-gesa itu kayak orang makan nasinya panas, sayurnya panas, sambelnya pedes, kancane nglakson terus, pan ngejak kondangan, yang ambekannya sesep, pipi kewet dengan kecokot-cokot. Jadi nikmatnya tidak ada. Maafkan aku ya Pak, ini suara Papa. Aku ya pengennya itu maknina nemen Pak, tapi request para makmum. Nah ini para makmumnya ya si kandani. Nah nanti ketika misalnya di waktu mereka tidak bekerja, habis maghrib, selesai jamaah, ustadznya yang ngandani, yang punya ilmunya, dan diakui keilmuannya. Karena orang punya ilmu belum tentu diakui keilmuannya. Lengkap itu kalau punya ilmunya dan diakui keilmuannya. Kadang orang ilmunya banyak, tapi orang belum mengakui, apalagi belum dikenal. Orang kan lihat, siapa sih gue ya? Nah, memunculkan sakwa sangka tidak baik juga. Itu metode untuk ngandani. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan. Kita doakan kebaikan untuk orang-orang yang kita ingatkan. Kita sampaikan kepada Allah, ya Allah Engkau yang membolak-balikan hati. Jadikan hamba sebagai jalan kebaikan untuk orang yang hamba ingatkan. Ketika orang itu berubah menjadi baik, ketika orang itu mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, kebaikan akan kita dapatkan. Ketika orang itu kemudian mengajarkan kepada orang lain, menjadi amal yang terus-menerus. Kata Rasulullah kan orang yang nyontoni kebaikan, kebaikannya diikuti oleh orang lain. Maka orang ini akan mendapatkan kebaikan, ditambah kebaikan nyontoni kebaikan. Kan begitu. Itu yang harus diingat. Iya, bagaimana Pak? Ya, terkait dengan sholat tarawih itu ada kejelasan bahwa walaupun kita mampu untuk berdiri, kita bisa sholat dulu. Sebelum? Sholat tarawih. Mm-mm. Nah, itu walaupun kita mampu untuk berdiri, tapi ada penjelasan bahwa kita bisa dulu sholat sunnah. Iya, ada penjelasannya, pahalanya setengah tapi. Kan, ya kalau ditanya boleh, boleh. Tapi kalau saya pribadi ketika masih mampu, ya berdiri. Daripada setengah saya pilih satu. Nah, jadi kalau pertanyaannya boleh, secara syariat boleh. Gitu. Ya. Tadinya saya mau bacakan hadis yang 806 Bapak Ibu. Ini hadis yang nanti kita akan saksikan di hari kiamat ya. Tentang keutamaan sujud. Insya Allah pekan depan. Karena sudah waktu isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.